Sulawesi Barat, Rabu 27 November 2024 pagi. PHS tiba di TPS 03 sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah dan ditemani sang istri sebelum melakukan registrasi di meja panitia pemungutan suara atau PPS. PHS dan istri sempat menyapa masyarakat yang hadir. Informasi lengkapnya berikut laporan jurnalis Tribun Sulbar Lukman Rusdi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, khususnya juga warga Sulawesi Barat, di mana hari ini adalah momentum untuk pemungutan suara pemilihan calon gubernur Sulawesi Barat 2024 Tribuners. Dan siang ini saya berada di TPS 003 Desa BT Tangga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, tempat di mana PHS atau calon gubernur dari 04 melakukan atau menyalurkan hak pilihnya, Tribuners. Berdasarkan pantauan tadi pagi, Tribuners, sekitar pukul 9.00 PHS datang didampingi dengan istri dengan kompak mengenakan pakaian warna putih. Dan sebelum melakukan registrasi, tentunya PHS menyempatkan untuk menyapa warga ataupun kerabat yang juga memilih di TPS 003 Tribuners. Ia juga menyampaikan harapannya bagaimana proses pilkada ini berlangsung dengan aman tertib. Kemudian setelah melakukan pencoblosan, nampak juga seperti Tribuners saksikan beberapa ataupun panitia pelaksana pemungutan suara nampak juga sibuk mengurus segala sesuatunya untuk bagaimana proses pemungutan suara ini berlangsung dengan tertib, Tribuners. Dan untuk informasi bahwa jumlah pemilih di TPS 003 Desa BT Tangga, Kecamatan Binuang ini sebanyak 553. Terdiri dari pemilih laki-laki 248, kemudian pemilih perempuan 305, Tribuners. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih. Kembali ke studio. Selamat siang. Calon Gubernur Bali Wayan Koster yakin menang dalam Pilkada serentak 2024. Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui seusai menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada Rabu 27 November 2024. Koster tiba di TPS sekira pukul 08.45 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bali, Friday Mercury, selengkapnya untuk Anda. Terima kasih, bisa saya sampaikan calon gubernur Bali Wayan Koster hadir di TPS 1 Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada pukul 8.45 WITA. Koster hadir di TPS 1 bersama istri dan anak keduanya. Tadi sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya dipanggil oleh petugas KPPS dan diarahkan untuk mencoblos di bilik suara yang telah disediakan. Koster yang ditemui setelah menentukan pilihan mengatakan dia tidak ada rasa deg-degan sebelum pemilihan karena sekarang sudah pemilihan keduanya untuk sebagai calon gubernur Bali. Dia juga yakin pasti menang, namun tidak mengatakan berapa persen untuk kemenangannya. Tadi dikatakan pula bahwa di masa tenang 3 hari terakhir, Koster bersama dengan tim pemenangan dan calon wakil gubernurnya melakukan persembahyangan di sejumlah pura, dan dia setelah pencoblosan ini ada rencana untuk langsung ke Denpasar. Dikatakan pula bahwa PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Bali punya
real quick count untuk mengetahui secara cepat berapa perolehan suaranya pada pukul 1 nanti. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Terima kasih bisa saya sampaikan calon gubernur Bali. Biasa aja. Pak, hari ini datang bertiga lagi, Pak. Iya. Dita nggak pulang, Pak? Nggak pulang karena ada Sebelum ke TPS tadi aktivitasnya apa aja, Pak? dari kemarin itu ngebakti, berdoa, mohon restu. Kalau boleh tahu Ya karena sudah minggu tenang ya, karena ngebakti. buru-buru mana? Ada kancing jagat petang, kancing bumi di petang, kancing jagat di Kuningan, kancing jagat di Kece, yang perlu laki perempuan kawan. Pak, targetnya Pak? Untuk Targetnya mana? targetnya menang Pak? Di Buleleng gimana, Pak? Mudah-mudahan Pak, setelah pencoblosan ini apa yang akan dilakukan Pak? jangan dulu pasangan. Setelah pencoblosan ini mau kemana rencana Kak? Ada pasang. Ada rencana ngecek? Koordinasi untuk sebagian. Setelah jam 1 kan udah itu masalah. Ke DPD berarti Pak ya? Ya, DPD. Ada quick count Pak? Ada quick real count. Pak Koster ini kan udah 2 kali nih Pak ya, udah menjalani pemilu. Ini dibanding pemilu sebelumnya nih gimana Pak pelaksanaan pemilu kali ini Pak? Yang sekarang itu terasa lebih dinamis. Dinamis. Tapi Gimana Pak? ya suasananya aja. Apa karena paslon kan? Oh enggak. Biasa kalau dalam pilkada begitu kan ada dinamika biasa. Kan tergantung situasi. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali yang saat ini hari ini juga menggunakan hak pilihnya? Ya, tentu kita berharap masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya semua sesuai dengan namanya sudah terdaftar di BPD, berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih sekaligus partisipasi untuk membangun lagi ke depan. Ada catatan selanjutnya juga Pak selama pelaksanaan pemilu, masa kampanye hingga hari ini? Enggak ada. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Pak, lagi satu Pak, soal Dita golput dong Pak, gimana Pak? Bukan golput, dia nggak karena nggak dapat izin cuti pulang. Pak, PDIP kan mengusung banyak calon bupati di Bali. Itu untuk targetnya ada berapa Pak? Yang sebagai ketua DPD targetnya lolos. Targetnya semua mana? Biar namun sampai ke Bali bisa berjalan dengan itu di seluruh Bali sesuai dengan teman-teman Bali sekali. Oke, siap. Terima kasih Pak. Biasa aja. Pak, hari ini datang bertiga lagi Pak. Iya. Dita nggak pulang Pak? Nggak pulang karena ada cuti. Sebelum ke TPS tadi aktivitasnya apa aja Pak? Dari kemarin itu ngebakti, berdoa, mohon restu. Kalau boleh tahu Ya karena sudah minggu tenang ya, hanya ngebakti. buru-buru mana? Ada kancing jagat petang, kancing bumi di petang, kancing jagat di Kuningan, kancing jagat di Kece, yang perlu laki perempuan kawan. Pak, targetnya Pak? Untuk Targetnya mana? targetnya menang Pak? Di Buleleng gimana Pak? Mudah-mudahan Pak, setelah pencoblosan ini apa yang akan dilakukan Pak? jangan dulu pasangan. Setelah pencoblosan ini mau kemana rencana Kak? Ada pasang. Ada rencana ngecek? Koordinasi untuk sebagian. Setelah jam 1 kan udah itu masalah. Ke DPD berarti Pak ya? Ya, DPD. Ada quick count Pak? Ada quick real count.
Pak Koster ini kan udah 2 kali nih Pak ya, udah menjalani pemilu. Ini dibanding pemilu sebelumnya nih gimana pelaksanaan pemilu kali ini Pak? Yang sekarang itu terasa lebih dinamis. Tapi gimana Pak? Ya suasananya aja. Oh enggak. Biasa kalau dalam pilkada gitu kan ada dinamika biasa. Kan tergantung situasi. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali yang hari ini juga menggunakan hak pilihnya? Ya tentu kita berharap masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya semua sesuai dengan namanya sudah terdaftar di BPD, berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih sekaligus partisipasi untuk membangun Bali ke depan. Ada catatan selanjutnya nggak Pak selama pelaksanaan pemilu, masa kampanye hingga hari ini? Nggak ada. Oke. Terima kasih Terima Pak. kasih. Pak, lagi satu Pak, soal Dita golput dong Pak, gimana Pak? Kan golput, dia nggak karena nggak dapat izin cuti pulang. Pak, PDIP kan mengusung banyak calon bupati Iya. di Bali. Itu untuk targetnya ada berapa Pak? Yang sebagai ketua DPD targetnya lolos. Targetnya semua mana? Biar namun sakit dari Bali bisa berjalan dengan terjun di seluruh Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun. Oke, siap. Terima kasih Pak. Biasa aja. Nah, hari ini datang bertiga lagi Pak. Iya. Dita nggak pulang Pak? Ya pulang karena ada Sebelum ke TPS tadi aktivitasnya apa aja Pak? dari kemarin itu ngebakti. Doa. Mohon restu. Ya karena sudah minggu tenang ya. Hanya ngebakti. Ada kancing jagat Petang, kancing bumi di Petang, kancing jagat di Cina, pusing jagat di Bojong, dan puluh laki berpesawat di Pak, targetnya Pak? Untuk targetnya mana? targetnya menang Pak ya? Nanti pada pendukungnya seperti apa, mana gitu Pak? Ya, nyoblos sudah selesai. Habis ini saya ya tidak ada lagi kegiatan, tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tempat pemenangan? Posko pemenangan? Ya, nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, nah saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi-saksi Pak Edi Pak, apakah sudah digerakkan untuk menjaga TPS Pak? Udah pastilah, saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi ini. Jadi sudah direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Ada Pak bilang Bapak nyoblos 1 Pak. Optimisme Pak, seperti apa Pak? Optimisme saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. Berapa persentasenya Pak yang diharapkan? 1% pun yang penting menang. Bapak tanggapannya nanti dengan terkait Quickcom Pak? Gimana? Tanggapannya nanti terkait Quickcom? Oh nanti kita lihat Fitcom kan belum tahu saya. Apakah yang menjadi landasan kita nanti? Fitcom tidak merupakan landasan, real code. Pak, sampai saat ini ada nggak menerima bahwa mungkin simpatisan atau pendukung kita tidak menerima surat undangan atau kesulitan untuk menggunakan hak pilih? Ada nggak aduan seperti itu Pak? Ada banyak, sampai detik ini tadi pagi banyak yang menginformasikan belum diundang, belum ada panggilan, termasuk mama saya ini. Mama saya ada di mana, tempat TPS-nya dapat di sini. Untung saja tepat dengan saya. Kalau tidak, kan menjadikan susah. Nah, ini yang nanti ke depan harus diperbaikin.
Pak dampak hujan dan banjir yang Bapak lihat tadi seperti apa Pak? Sungai Deli banjir, begitu besarnya banjir itu, sampai lebih dari 1,5. Calon Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda telah melakukan pencoblosan di TPS 05 Lorong Al-Hijrah, lingkungan RT 08 RW 4 Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Sherly Yuanda datang ke TPS 05 sekira pukul 08.39 waktu Indonesia Timur. Ia langsung mendaftarkan diri ke petugas di meja anggota TPS 05 Kelurahan Jati tersebut. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan jurnalis Tribun Ternate, Randi Basri, selengkapnya untuk Anda. Baik Tribuners, dapat kami lakukan dari Ternate, Maluku Utara, di mana tepat hari Rabu 27 November 2004 di Ternate sendiri juga melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak yang mana berlangsung di Ternate dan umumnya di Maluku Utara. Nah, Tribuners, di Ternate sendiri pada pukul 8:39 waktu Indonesia Timur, di mana tepatnya di TPS 05 Lorong Al-Hijrah, lingkungan RT 08 RW 04 Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, di mana ada salah satu paslon calon gubernur Maluku Utara, Sherly Yuanda, yang mana tiba di TPS 05 Kelurahan Jati pada pukul 8:39 waktu Indonesia Timur. Pada saat tiba di TPS 05 Kelurahan Jati sendiri, di mana Cagup Maluku Utara Sherly Yuanda langsung diarahkan menuju ke meja yang ada di TPS 05. Di sana Sherly langsung diarahkan untuk melakukan pendaftaran, di mana ia masuk pada salah satu peserta pencoblosan yang mana masuk pada daftar pemilihan tambahan atau DPTB di nomor 3. Di sana sendiri, di khususnya TPS 05 Tribuners, di sana tercatat sebanyak 514 pemilih, terdiri dari 256 pemilih laki-laki dan 258 pemilih perempuan, termasuk salah satu cagup Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda. Nah, Tribuners, di sela-sela pencoblosan, usai melakukan pencoblosan, di mana Sherly mengungkapkan di mana hari ini merupakan hari bersama masyarakat dan dukungan pada seluruh yang ada di Maluku Utara untuk melakukan pemilihan serentak dan menyerukan hak pilih untuk pilkada di 2004. Dan juga Sherly mengaku setelah melakukan penyaluran hak ini, di mana ia mengaku di Maluku Utara siapa saja boleh melakukan memilih dan memimpin, memilih pemimpin terbaru untuk guna kemajuan Maluku Utara yang sejahtera, berkeadilan dan martabat. Dan juga Tribuners, tadi Sherly juga sempat menyampaikan di sela-sela pencoblosan, usai pencoblosan, ia mengajak kepada semua paslon untuk sama-sama menjaga kedamaian Maluku Utara dan juga wujudkan pilkada damai di Maluku Utara. Di samping itu juga Tribuners, tadi paslon nomor 04 yang berpasangan dengan Sarbinseh juga mengajak kepada seluruh dukungan di mana untuk bisa menyaksikan langsung hitungan cepat di live streaming akun Facebook Sherly Yuanda, dan di mana di sana bisa mengetahui hasil pemilihan setelah pencoblosan nanti. Dan juga Tribuners, diketahui Sherly sendiri merupakan cagup yang diusung dari partai Nasdem, Demokrat, Gelora, Buruh, PAN, PKB, PSI, dan PBB. Demikian Tribuners dapat kami laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Kami kembalikan ke studio. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Uni Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah, mengemban amanat suara rakyat,
sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sherly Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana, Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan dan ide untuk Maluku Utara yang baik. Sekarang biarkan masing-masing menggunakan hak pilih mereka dengan langsung bebas rahasia, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang kita miliki, orang semua bersaudara. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Bumi Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah, mengemban amanat suara rakyat, sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sherly Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana, Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan dan ide untuk Maluku Utara yang baik. Sekarang biarkan masing-masing menggunakan hak pilih mereka dengan langsung bebas rahasia, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang kita miliki, orang semua bersaudara. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Bumi Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah, mengemban amanat suara rakyat, sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sherly Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana, Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan dan ide untuk Maluku Utara yang baik. Sekarang biarkan masing-masing menggunakan hak pilih mereka dengan langsung bebas rahasia, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang kita miliki, orang semua bersaudara. Ini saya bersama dengan ratusan ribu
masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Bumi Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat. Saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sally Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana, Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan dan ide untuk Maluku Utara yang baik. Sekarang biarkan masing-masing menggunakan hak pilih mereka dengan langsung bebas rahasia, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang kita miliki, orang semua bersaudara. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Bumi Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan mengemban amanat suara rakyat. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan hak pilihnya di TPS 03 RT 01 RW 02 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 27 November 2024. Diketahui saudara, Andika tiba di wilayah Lempong Sari bersama sang istri sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil Alphard warna hitam. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jawa Tengah yakni Rahdian. Silahkan laporannya. Ya, terima kasih rekan Sandi. Ya, berarti calon Gubernur Andika Perkasa namun hadir di Lempong Sari untuk memberikan hak pilihnya di TPS 03. Ya, sebelum ke TPS, beliau mampir dulu ke kediaman kalau Wakil Gubernur Hendrati Hadi untuk makan siang, terus lanjut ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Pada pilkada kali ini, Andika Perkasa memberikan hak pilihnya melalui daftar pemilih khusus. Jadi beliau memilih memberikan hak pilih untuk wali kota maupun gubernur. Ya, setelah ini mungkin dari Andika Perkasa ini calon Andika Perkasa ini akan ke DPD untuk melakukan konsolidasi dan dan akan mendengar beberapa saksi-saksi yang berada di TPS, mungkin laporan-laporan dari relawan atau kader-kader yang berada di lokasi TPS. Ya, untuk berikutnya mungkin Andika ke Jakarta dan untuk melaksanakan mantu. Ya, untuk calon wakil gubernur ini sudah memilih lebih awal, tadi pukul 9 di TPS yang sama. Ya, untuk keduanya ini menyatakan optimis menang dan menyatakan siap menang dan siap kalah untuk pilkada kali ini. Rekan Sandi kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jateng Rahdian atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Saya sudah memberikan hak pilih kita untuk satu di sini wali kota Semarang dengan gubernur.
Kenapa, Mbak? Optimis Aman. Nanti biarkan masyarakat Jawa Tengah yang menentukan hari ini. Pak Andika izin Pak, Pilgub selama ini kan dimenangkan PDIP Pak ya. Seberapa optimis Pak Andika ini dan Pak Hendi menang di kandang banteng Pak? Ya, kita kan sudah berusaha maksimal, Mas. Kita mulai dari start yang sangat tertinggal, tapi karena kerja keras dari seluruh masyarakat Jawa Tengah yang memberikan simpati dan dukungannya, ya kami mengucapkan terima kasih sehingga gap ketertinggalan itu semakin menipis. Dan akhirnya biarkan hari ini masyarakat Jawa Tengah lah yang akan menentukan pilihannya. Kalau melihat hasil survei ini kan fluktuatif. Iya. Ya justru itu kita justru menunggu hasil resmi dari KPU sesuai pentahapan. Makanya hari ini kami tidak merencanakan ada deklarasi apapun atau yang sifatnya kemudian mengomentari. Intinya kami menunggu hasil perhitungan dan rekapitulasi ini kan sampai dengan 16 Desember. Itu nanti kemudian akan diumumkan di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk gubernur mungkin beberapa hari setelah itu atau setelah MK kalau memang ada sengketa. Pak Andika izin Pak, nanti menang ataupun mohon maaf kalah misalnya, apakah nanti akan komunikasi dengan paslon Pak Lutfi dan Pak Yasin? Saya siap memberikan masukan apapun, terutama apabila memang diperlukan. Kita juga punya konsep visi misi program yang apabila beliau yang memenangkan, kemudian juga kami siap untuk sharing atau berbagi. Siap menang, siap kalah ya Pak ya? Oh itu harus, sejak awal kita siap menang dan kita siap kalah. Hari ini mungkin kita akan kumpul dengan DPD untuk menentukan pentahapan, karena kita juga harus mendengarkan laporan-laporan dari seluruh saksi di seluruh TPS. Kemudian juga mungkin laporan dari kader maupun simpatisan relawan masyarakat tentang pelaksanaan sampai dengan hari ini. Dan besok saya mohon izin untuk ke Jakarta dulu. Saya harus mantu, jadi harus persiapan. Mungkin mengomentari sebagai pasangan. Saya sudah memberikan hak pilih kita untuk satu di sini wali kota Semarang dengan gubernur. Optimis apa nih Pak? Kenapa, Mbak? Aman. Nanti biarkan masyarakat Jawa Tengah yang menentukan hari ini. Pak Andika izin Pak, Pilgub selama ini kan dimenangkan PDIP Pak ya. Seberapa optimis Pak Andika ini dan Pak Hendi menang di kandang banteng Pak? Ya, kita kan sudah berusaha maksimal, Mas. Kita mulai dari start yang Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2 Rian Nursan telah selesai memberikan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, tepatnya di TPS 14 yang berlokasi di SMK Taruna Muhammadiyah, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Rabu 27 November 2024 sekira pukul 07.50 waktu Indonesia Barat. Rian Nursan datang ke TPS bersama dengan sang istri yang notabene ialah calon Bupati Mempawah nomor urut 2 Erlina. Untuk informasi lengkapnya, berikut laporan jurnalis Tribun Pontianak Ramadan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners semuanya. Ya Tribuners, pada pagi hari ini kita ada di TPS 14 di Kelurahan Terusan, Kecamatan Pawilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Di mana pada hari ini Rabu 27 November 2024 dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Mempawah juga Tribuners. Di mana tadi sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat pasangan ataupun calon gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 Bapak Rian Nursan bersama sang istri yang juga merupakan calon Bupati Mempawah nomor urut 2 Haja Erlina datang ke TPS 14 untuk memberikan hak suaranya. Sekitar berjalan 5-10 menit proses pencoblosan sudah dilakukan oleh Bapak Rian Nursan serta keluarga. Dan tadi kita juga sempat berbincang-bincang wawancara sedikit kepada para
calon, baik itu Bapak Nursan dan Ibu Haja Erlina. Mereka berdua optimis untuk kemenangan di Pilkada 2024 ini sendiri. Ya, mungkin seperti itu laporan kita dari Kabupaten Mempawah. Sampai jumpa di waktu kesempatan. Saya Ramadan, reporter Tribun Pontianak, pamit undur diri dari Tribuners semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai dan lancar, ya, dan netral. Nah, ini yang paling payah nih, netral, ya. Nah, kenapa? Ya, ada juga kadang-kadang pihak-pihak yang tidak netral, gitu. Ya, harusnya itu kalau semua terjadi ya aman, lancar, damai dan netral, insya Allah pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, ya, nah, yang bisa membawa kemajuan Kalimantan Barat ke depan ini. Pak, optimis menang nggak kita, Pak? Insya Allah. Sekitar berapa persen, Pak? Di atas 50. Jadi melakukan quick count nggak, Pak? Ada, dan dari PDP ada relcon, quickcon kan nggak cepat, yang cepat itu relcon. Siap, Pak. Salah, sore dah tahu dah. Akan langsung deklarasi atau bagaimana, Pak, kalau misalnya? Langsung lah. Kalau udah menang, kita kan nunggu keputusan KPU yang sahnya, ya. Tapi kalau untuk apa, udah tahu suara kita tinggi, kan, tentulah kita gembira. Misalnya, dari tim-tim sukses itu kan, relawan-relawan, itu gembira. Pak, akan baca doa selamat nggak, Pak? Seandainya kalau menang, Pak. Undang-undang wartawan nggak? Pastilah, ya. Kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau seandainya apa yang kita upayakan, kan kita udah usaha dunia, udah usaha kepada Allah, doa, kan. Nah, namun takdir yang menentukan. Tapi kalau harga kita menang, alhamdulillah. Tapi kalau Allah menakdirkan belum berhasil, hati itulah yang terbaik untuk kita. Ya, nah, jangan sampai gantung di konten. Oke. Damai dan lancar, ya, dan netral. Nah, ini yang paling payah nih, netral, ya. Nah, kenapa? Ya, ada juga kadang-kadang pihak-pihak yang tidak netral, ya. Harusnya itu kalau semua terjadi, ya, aman, lancar, damai dan netral, insya Allah pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, ya. Nah, yang bisa membawa kemajuan Kalimantan Barat ke depan ini. Pak, optimis menang nggak kita, Pak? Insya Allah. Sekitar berapa persen, Pak? Di atas 50. Jadi melakukan quick count nggak, Pak? Ada, dan dari PDP ada relcon, quickcon kan nggak cepat, yang cepat itu relcon. Siap, Pak. Salah, sore dah tahu dah. Akan langsung deklarasi atau bagaimana, Pak, kalau misalnya? Langsung lah. Kalau udah menang, kita kan nunggu keputusan KPU yang sahnya, ya. Tapi kalau untuk apa, udah tahu suara kita tinggi, kan, tentulah kita gembira. Calon Gubernur Maluku Jeffrey Rahawarin mengikuti pencoblosan untuk Pilkada serentak 2024, tepatnya di TPS 13 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Jeffrey Rahawarin sendiri dikabarkan akan datang untuk mencoblos sekira pukul 11 siang waktu setempat, namun tiba di lokasi di TPS sekira pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangan JAR sendiri didampingi istri dan juga keluarga beserta rombongan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, berikut laporan jurnalis Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, selengkapnya untuk Anda. Baik Tribuners, saya Mesya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon.com, akan melaporkan terkait dengan pelaksanaan pencoblosan di TPS 13 Kelurahan Benteng, Kelurahan Nusa Niwe, Kota Ambon, di mana ini menjadi lokasi pencoblosan untuk calon Gubernur Maluku, Jeffrey Rahawarin. Jeffrey Rahawarin sendiri dikabarkan akan datang untuk mencoblos di pukul 11 siang, namun tiba di lokasi TPS pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Tribuners, kedatangan JAR sendiri didampingi dengan istri dan rombongan. Proses pencoblosan dilakukan hanya sekitar 5 menit, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, kemudian masuk ke bilik suara dan untuk melakukan pencoblosan. Untuk Tribuners ketahui, ini menjadi pilkada serentak paling akbar pertama di Indonesia dan mungkin di dunia. Pilkada ini mencakup 545 daerah, diantaranya 37 provinsi, 415
kabupaten dan 93 kota. Khusus di Maluku, Tribuners, jumlah pemilih potensial Pilkada 2024 berjumlah 1,3 juta lebih jiwa. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Baik Tribuners, saya Mesya Marasabesi, jurnalis Tribun.com akan melaporkan terkait dengan pelaksanaan pencoblosan di TPS 13 Pertama saya KTP baru, terus yang beda si coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya, itu aja. Terus kita kira untuk orang penduduk yang boleh coblos itu 1,3, sama kita berharap untuk semua coblos dengan tanpa tekanan sama supaya tetap coblos dengan enak, suasana enak, biar Maluku berbeda ke depan juga enak, hijau, ya, suasana enak. Itu aja. Bapak optimis kali ini, Pak? Kita optimis ya. Seperti calon-calon yang lain semuanya optimis, tapi kita sangat optimis. Bisa berapa persen Ya, optimismenya? ya 50-60 lah. Kalau ada yang bilang 70 dengan posisi yang seperti ini rasanya mungkin nggak betul. Nah, saya 60-an lah. Boleh Maluku. Pertama saya KTP baru, terus yang beda si coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya, itu aja. Terus kita kira untuk orang penduduk yang boleh coblos itu 1,3, sama kita berharap untuk semua coblos dengan tanpa tekanan sama supaya tetap coblos dengan enak, suasana enak, biar Maluku berbeda ke depan juga enak, hijau, ya, suasana enak. Itu aja. Bapak optimis kali ini, Pak? Kita optimis ya. Seperti calon-calon yang lain semuanya optimis, tapi kita sangat optimis. Bisa berapa persen Ya, optimismenya? ya 50-60 lah. Kalau ada yang bilang 70 dengan posisi yang seperti ini rasanya mungkin nggak betul. Nah, saya 60-an lah. Boleh Maluku. Pertama saya KTP baru, terus yang beda si coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya, itu aja. Terus kita kira untuk orang penduduk yang boleh coblos itu 1,3, sama kita berharap untuk semua coblos dengan tanpa tekanan sama supaya tetap coblos dengan enak, suasana enak, biar Maluku berbeda ke depan juga enak, hijau, ya, suasana enak. Itu aja. Bapak optimis kali ini, Pak? Kita optimis ya. Seperti calon-calon yang lain semuanya optimis, tapi kita sangat optimis. Bisa berapa persen Ya, optimismenya? ya 50-60 lah. Kalau ada yang bilang 70 dengan posisi yang seperti ini rasanya mungkin nggak betul. Nah, saya 60-an lah. Boleh Maluku. Pertama saya KTP baru, terus yang beda si coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya, itu aja. Terus kita kira untuk orang penduduk yang boleh coblos itu 1,3, sama kita berharap untuk semua coblos dengan tanpa tekanan sama supaya tetap coblos dengan enak, suasana enak, biar Maluku berbeda ke depan juga enak, hijau, ya, suasana enak. Itu aja. Bapak optimis kali ini, Pak? Kita optimis ya. Seperti calon-calon yang lain semuanya optimis, tapi kita sangat optimis. Bisa berapa persen Ya, optimismenya? ya 50-60 lah. Kalau ada yang bilang 70 dengan posisi yang seperti ini rasanya mungkin nggak betul. Nah, saya 60-an lah. Boleh Maluku. Pertama saya KTP baru, terus yang beda si coblos ini maka kita pindahkan KTP dari Bandung ke Gudang Arang. Ya. Ini
Nanti pada pendukungnya seperti apa, mana gitu Pak? Ya, nyoblos sudah selesai. Habis ini saya ya tidak ada lagi kegiatan, tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tempat pemenangan? Posko pemenangan atau gimana? Ya, nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, nah saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi-saksi Pak Edi, Pak, apakah sudah digerakkan untuk menjaga TPS-TPS, Pak? Udah pastilah. Saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi ini. Jadi sudah direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Ada apa Pak bilang Bapak nyoblos 1 Pak? Optimisme Pak, seperti apa Pak? Optimisme saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. Berapa persentasenya Pak yang diharapkan? 1% pun yang penting menang. Bapak, tanggapannya nanti dengan terkait Quickcom, Pak? Gimana? Tanggapannya nanti terkait Quickcom? Oh, nanti kita lihat Quickcom kan belum tahu saya. Apakah yang menjadi landasan kita nanti? Quickcom tidak merupakan landasan, real code. Pak, sampai saat ini ada nggak menerima bahwa mungkin simpatisan atau pendukung kita tidak menerima surat undangan atau kesulitan untuk menggunakan hak pilih? Ada nggak aduan seperti itu, Pak? Ada banyak. Sampai detik ini, tadi pagi banyak yang menginformasikan, belum diundang, belum ada panggilan, termasuk mama saya ini. Mama saya ada di mana, tempat TPS-nya dapat di sini. Untung saja tepat dengan saya. Kalau tidak, akan menjadikan susah. Nah, ini yang nanti ke depan harus diperbaikin. Pak, dampak hujan dan banjir yang Bapak lihat tadi seperti apa, Pak? Sungai Deli banjir, begitu besarnya banjir itu, sampai lebih dari 1,5 meter. Sehingga saya harus tadi habis sholat subuh, saya harus melihat tempat banjir itu. Berdampak Pak bagi masyarakat ini, Pak? Udah pasti. Hujan seperti ini pun sangat berpengaruh kepada, begitu lihat kita TPS-nya itu, TPS-nya pun sudah becek seperti itu. Bapak konfirmasi saja, Pak Hasan posisinya di Jakarta atau di Medan? Hasan di Jakarta karena dia masih memegang KTP Jakarta. Diurus di sini kata tidak sempat, sehingga dia harus kembali ke Jakarta karena hak pilihnya ada di Jakarta. Tapi nanti untuk Quickcom, Pak Hasan akan bareng sama Pak Edi? Pastilah, kalau di sana kan dia tak perlu quick-count-nya si Pramono Anung. Pak, tindakan hukum terhadap warga yang mungkin simpatisan atau pendukung kita yang belum menggunakan hak pilih karena proses. Tadi saya sudah sampaikan kepada mana yang bisa dihubungi, yang terdekat karena daerah di daerah Johor ini adalah masjid-masjid. Saya minta tadi masjid-masjid mengumumkan agar datang ke TPS, kalau tidak ada undangan, menggunakan KTP. Pak, teman 01 tadi Pak, apakah itu ledekan atau gimana Pak? Apa? Tadi Bapak bilang Bapak 01 tadi ya, apakah itu ledekan atau gimana Pak? Terserah kamu, nanggapinya gimana. Oke. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Oke, itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya. Sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk
tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih, Mas, dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Oke, itu sekira pukul berapa, Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana, Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa. Uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih, Mas, dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang.
Oke, itu sekira pukul berapa, Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana, Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin, hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih, Mas, dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Oke, itu sekira pukul berapa, Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana, Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin, hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak
sampelnya. Lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat. Saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sherly Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan dan ide untuk Maluku Utara yang baik. Sekarang biarkan masing-masing menggunakan hak pilih mereka dengan langsung bebas rahasia, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang kita miliki, orang semua bersaudara. Ini saya bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di Kiaraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat. Saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti untuk memastikan pemilu pilkada damai, langsung bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik di Maluku Kiaraha ini. Dan buat masyarakat yang pengen mengikuti live quick count, mengetahui hasil hari ini dengan cepat, bisa mengikuti Facebook saya, Sherly Chwanda. Kita bisa nonton live quick count bersama. Terima kasih. Ibu, apa himbauannya Bu ke pendukung di semua daerah di sana Bu? Saya mendukung pilkada damai. Kita sudah melewati masa kampanye kemarin, beradu gagasan. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah memberikan hak pilihnya di TPS 15 Jalan Tasbih Kompleks Tasbih Blok 10 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Saat pencoblosan ini Bobi datang bersama dengan sang istri Kahiyang Ayu, ibunya, saudara asisten dan juga didampingi oleh 2 anaknya. Adapun saat pencoblosan ini sempat diwarnai hujan, dan selengkapnya terkait informasi Bobi Nasution mencoblosnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Medan Anugrah Nasution. Selamat siang Anugrah. Selamat siang. Baik, Anugrah silakan dengan laporannya. Nah baik, Tribunas, nah memang pada pagi tadi calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution sudah memberikan hak suaranya di TPS 15 di
Komplek Tasbih di Blok 10 di Kelurahan Asam Kumbang, Kota Medan. Nah, tadi memang Bobi bersama sang istri Kahiyang Ayu datang sekitar pukul 10 lewat. Dia bersama dua orang lainnya yang merupakan keluarga dan asisten rumah tangga. Nah, memang tadi Bobi hadir dilewat dari jadwal yang harusnya tadi pukul 9, namun Bobi tadi datang hadir sekitar pukul 10. Nah, ini memang dikarenakan kondisi dari cuaca di Kota Medan yang pada hari ini dilanda hujan. Dan bisa diinformasikan tadi setelah melakukan pemilihan, kemudian Bobi dan Kahiyang Ayu tadi sempat berbicara dengan awak media ketika selesai melaksanakan pemilihan calon gubernur dan juga calon wali kota Medan. Nah, tadi Bobi menyampaikan bila proses pemilihan gubernur dia berharap bisa berjalan lancar meskipun hari ini dalam kondisi hujan ya, dan sejumlah daerah di Kota Medan dan di Sumatera Utara ini banjir, namun dia berharap proses pemilihan bisa tetap berlangsung begitu dan juga bisa berjalan dengan lancar dan aman begitu. Nah, tadi memang diinformasikan Bobi tidak terlalu lama ya di TPS karena memang kondisi di Kota Medan sendiri sedang banjir. Setelah tadi menyalurkan hak pilihnya, Bobi kemudian bersama rombongan bergegas untuk meninjau titik banjir di sejumlah lokasi di Kota Medan begitu. Baik, Anugrah, apakah ada informasi terkait agenda Bobi setelah melakukan pencoblosan nanti hari ini? Oke, baik, nanti ada setelah selesai memilih dan setelah meninjau banjir, nanti tadi kita sudah berkoordinasi dengan tim pemenangan Bobi Surya ya, dan mereka pada hari ini sekitar pukul 1 sampai nanti sore mereka ini akan melakukan atau berkumpul di posko pemenangan Bobi Nasution yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan, di mana di situ merupakan rumah pemenangan Bobi dan Surya. Nanti di sana mereka akan melakukan menonton bareng ya untuk hasil quick count sementara untuk proses penghitungan suara yang saat ini tengah berlangsung, dan kami juga saya berada di TPS 15 di mana Bobi menyalurkan hak suaranya dan proses penghitungan suara di sini masih berjalan, namun masih pada proses penghitungan suara untuk calon wali kota Medan, dan nanti kemudian setelah ini akan dilanjutkan rekapitulasi untuk pemilihan calon gubernur Sumatera Utara. Begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Anugrah Nasution. Kami menunggu informasi lanjutan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Gimana Pak? Pencoblosan Pak. Udah nyoblos, sudah menggunakan hak suara. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi hari ini hujan, saya berharap tentunya selain sebagai paslon, tapi sebagai wali kota mengharap warga kota Medan tetap datang ke TPS, bisa datang ke TPS walaupun Anda tahu kita beberapa titik ada genangan, ada banjir. Mudah-mudahan bisa tetap menggunakan hak suaranya. Habis ini kita meninjau banjir di mana ya Pak? Kemungkinan yang masih hari ini, yang sampai dengan hari ini jam segini masih ada yang belum dievakuasi di titik di Tanjung Kusta. Tanjung Kusta masih ada yang belum dievakuasi, yang di daerah Johor sudah. Tadi pagi tadi sebelum kesini juga sudah koordinasi, titik-titik yang sudah dievakuasi tinggal di Tanjung Kusta. Pak, tadi Medan Maimun juga sebagian belum. Pak, tadi berapa orang yang nyoblos di sini Pak, keluarga kita Pak? Keluarga saya, istri, ibu saya, sama kakak, Nahyan belum, Nahyan ngelihat aja tadi sama kakak. Pak, alasan kita nih Pak untuk memakai pakaian polos nih Pak, maknanya ada maknanya kah atau gimana nih Pak? Pink sama biru nih kan sebagai logo kita nih Pak. Ya, baju biru, baju pink, ya kan pas semua itu. Pak, nanti jam berapa ya Pak untuk dikumpul di rumah pemenangan? Jamnya rahasia lah itu. Tapi hari ini ya Pak nanti ya untuk ninjau. Iya, saya ninjau. Tadi sebelum ini nelpon Pak Jokowi dulu nggak Pak, minta restu gitu? Dari awal lah, dari awal itu.
Jadi rencanakan nobar bareng di posko pemenangan nanti ya Pak ya? Saya belum tahu jam berapa, tapi tadi saya sampaikan saya mau meninjau banjir dulu. Pak, spill dikit lah Pak, ini Pak pesan dari Pak Jokowi gitu Pak, apa Pak? Ini tanya ini. Ada sungkem tadi Pak, mungkin kan sebelum kemari doa-doa begini. Sama Ibu Iriana mungkin Pak. Bayar. Tanya anaknya Pak, ini Pak, Bapak kan selaku wali kota Medan juga. Nah Pak, untuk masalah TPS yang terdampak akibat banjir ini berapa Pak? Ini tadi saya sampaikan, kita mau tinjau, kita tadi sudah hitung juga berapa TPS yang tergenang banjir. Nah, ini kita sedang koordinasikan juga dengan KPU bagaimana teknisnya. Ya. Pak, ini Pak satu lagi Pak, apabila nanti apa yang Bapak lakukan pertama kalau nanti Bapak menang Pak? Dari PTP 4. Oh iya. Ya. Gimana Pak? Pencoblosan Pak. Udah nyoblos, sudah menggunakan hak suara. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi hari ini hujan, Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat memberikan hak pilihnya di TPS 04 di Aula Madrasah Komplek Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Acep diketahui datang ke TPS bersama dengan sang istri yakni Pipit Komalia. Kepada wartawan, Acep optimis bisa meraih hasil maksimal di Pilkada serentak. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar Jainal Abidin. Baik Tribuners, saat ini saya tengah berada di lokasi TPS 04 Desa Cipatat, Kecamatan Singoparna, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk jadwal calon gubernur 01 Acep Adang Ruhiat sudah menggunakan hak suaranya pada pukul 7.48. Selain itu, Acep juga didampingi oleh istrinya menuju TPS 04 menggunakan hak suaranya. Selain itu, untuk Acep Adang sendiri, sesusai melakukan hak suaranya, Acep langsung melaksanakan ziarah ke makam keluarga yang berada di area komplek Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Acep sendiri menggunakan pakaian serba putih karena menurut Acep ini menunjukkan kesucian. Selain itu, untuk kegiatan lainnya memang Acep lebih banyak di rumah untuk memantau hasil itu nanti pilkada serentak yang berlangsung hari ini. Selain itu, untuk warga yang akan menggunakan hak pilihnya pun sudah berdatangan dari pukul 7 pagi yang memang panitia sudah membuka jadwal pemilihan suara setiap pagi tersebut. Untuk fraksi sendiri, total DPT yang melakukan hak suaranya sendiri ada 455 dari total 5 kampung yang berada di wilayah Desa Cipatat di TPS 04 ini. Namun jumlah yang memang lebih banyak itu panitia memberlakukan pemilihan setiap jam agar tidak menghindari antrian yang berkepanjangan karena total jumlah DPT-nya pun cukup banyak dibangun. Makanya untuk jadwal Acep Adang pun dilangsungkan pagi hari tadi. Terima kasih. Demikian yang kami dapat laporkan Jainal Abidin dari Kabupaten Tasikmalaya. Baik Tribuners, diikutin oleh yang lain-lain gitu, jadi semuanya ini ke tempat lain gitu. Berdoa dulu. Tadi yang bupati juga ya Pak ya? Ini yang bupati juga. Iya, pasti. Ya, halo. Pasti. Tadi kita sebentar, Pak, yang paling dikhawatirkan, yang paling dibikin resah itu adalah mengenai masalah money politiknya, Pak. Ya, yang seperti yang sampaikan tadi, yang tadi kan saya sampaikan sejak awal bahwa itu ada money politik, itu akan merusak tatanan ya dari masyarakat kebangsaan ke masyarakatan juga. Ini akan mencederai sebuah demokrasi yang harusnya jujur, adil dan terpercaya. Pak Kiai pakai putih-putih dengan Ibu memang sengaja pakai pakaian yang putih-putih seperti ini Pak? Oh iya, sengaja, gitu kan lambang kesucian, kebersihan, gitu kan. Kita kan orang yang betul-betul ingin bagaimana demokrasi ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada dicerdari oleh masalah-masalah yang lain. Persiapan khususnya ada tidak? Ada persiapan khusus tidak Pak? Tadi sebelum mencoblos Pak? Persiapan khusus misalnya jarah dulu atau seperti apa? Iya, pasti jarah. Jadi setiap kita datang ke kabupaten kota yang ada tempat ziarahnya pasti kita jarah sekalian juga.
Siap. Pak, hari ini menjalin komunikasi dengan Teh Gita, apa mungkin yang dibicarakan Pak? Belum saya belum kontak-kontak. Oh, belum ada ya Pak? Belum. Kita persiapan sendiri aja di sini, gitu kan. Biasalah. Sembahyang malam terus doa kita yang dilaksanakan di bulan hasil. Belum, saya mungkin setelah ini akan yang kontak gitu. Nanti memantau hasil quick count bagaimana Pak? Ya. Dengan Teh Gita seperti apa? Ya, nanti Prosesnya gimana? sama-sama aja nanti kontak-kontak. Di mana Pak mungkin untuk quick count hasil quick count sendiri? Mantaunya di mana Pak? Di kediaman atau di? Saya di rumah aja, di rumah. Oh. Di rumah aja. Nggak di posko ya Pak ya? Enggak. Poskonya di sana kan. Di Bandung ya Pak? Di Bandung. Atau nun Pak Kiai. Biar diikutin oleh yang lain-lain gitu. Jadi semuanya ini ke tempat lain gitu. Berdoa dulu. Tadi yang bupati juga ya Pak ya? Ini yang bupati juga. Iya, pasti. Ya, halo. Pasti. Tadi kita Sebentar, Pak, yang paling dikhawatirkan, yang paling dibikin resah itu adalah mengenai masalah money politik ya Pak? Ya, yang seperti yang sampaikan tadi. Yang tadi kan saya sampaikan sejak awal bahwa itu ada money politik, itu akan merusak tatanan ya dari masyarakat kebangsaan ke masyarakat juga. Ini akan mencederai sebuah demokrasi yang harusnya jujur, adil dan terpercaya. Pak Kiai pakai putih-putih dengan Ibu memang sengaja pakai pakaian yang putih-putih seperti ini Pak? Oh iya, sengaja, gitu kan lambang kesucian, kebersihan, gitu kan. Kita kan orang yang betul-betul ingin bagaimana demokrasi ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada dicerdari oleh masalah-masalah yang lain. Persiapan khususnya ada persiapan khusus tidak Pak? Tadi sebelum mencoblos Pak? Persiapan khusus misalnya jarak dulu atau seperti apa? Iya, pasti. Saya jarang. Jadi setiap kita datang ke kabupaten kota yang ada tempat jalannya pasti kita jarak sekalian juga. Siap. Pak, hari ini menjalin komunikasi dengan Teh Gita, apa mungkin yang dibicarakan Pak? Belum saya belum kontak-kontak. Oh, belum ada ya Pak? Belum. Kita persiapan sendiri aja di sini, gitu kan. Biasalah. Sembahyang malam terus doa kita yang dilaksanakan di bulan hasil. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradinata mencoblos di TPS 02 yang berlokasi di Dusun Pangandaran Timur, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Keberangkatan JJ ke TPS dikawal oleh pengawal pribadi dengan berjalan kaki. Pasalnya, lokasinya tak begitu jauh dari kediamannya. Adapun saat pencoblosan, JJ datang ke TPS bersama sang istri yang juga anggota DPR RI Ida Nurlaila Wiradinata. Untuk informasi selengkapnya, saudara, berikut laporan jurnalis Tribun Jabar Patna selengkapnya untuk Anda. Baik, Tribuners, saat ini saya berada di TPS 02 di wilayah Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, di mana TPS 2 ini merupakan tempat mencoblos calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata, yang memang saat ini Pak JJ Wiradinata sedang di perjalanan menuju arah TPS bersama dengan istri serta anak serta didampingi cucunya. Dan selain informasi dari Pak JJ tadi, download Tribun X